Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Sehat saja kan? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT ya, dan dijauhkan dari bahayanya COVID-19 yang semakin hari semakin banyak ya. Ya, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang asesmen nasional, ujian nasional, dan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Seperti yang kita tahu, 2020 pemerintah resmi menghilangkan ujian nasional. Dan di tahun ini, tahun 2021, ujian nasional tersebut akan digantikan dengan asesmen nasional yang di dalamnya terdapat asesmen kemampuan minimum atau yang dikenal dengan istilah AKM. Nah, untuk lebih jelasnya, ternyata masih banyak guru dan siswa bahkan orang tua yang masih bingung apa sih asesmen nasional itu dan apa sih AKM itu. Apakah asesmen nasional tersebut hanya menggantikan nama dari ujian nasional dan dalam penerapannya tetapi tetap sama seperti yang dilakukan ketika di ujian nasional. Mari kita bahas. Oke, yang membedakan kita bedakan dulu ya antara ujian nasional dan asesmen nasional. Ujian nasional sendiri itu mengukur kemampuan akademik dari siswa, di mana ketika siswa hendak lulus dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, maka diadakan pengukuran atau asesmen yang dilakukan melalui ujian nasional, di mana pelajaran-pelajaran akademik dinilai oleh sebuah soal yang mewakili kompetensi-kompetensi yang sudah dicapai selama 3 tahun kalau di SMP, 3 tahun di SMA, dan 6 tahun di SD. Berbeda dengan ujian nasional yang mengukur kemampuan akademik atau pencapaian kompetensi siswa melalui sebuah ujian, asesmen nasional dilakukan tidak hanya mengukur kompetensi siswa saja, tetapi ada tiga faktor-faktor lain yang juga diukur yang menunjukkan apakah ketercapaian siswa tersebut selama 6 tahun di SD atau 3 tahun di SMP atau 3 tahun di SMA itu benar-benar tercapai. Oke, asesmen nasional sendiri itu terdiri dari 3 komponen yang akan dinilai. Yang pertama itu AKM atau asesmen kompetensi minimum, dan yang kedua ada survei karakter, dan ketiga ada survei lingkungan belajar. AKM di sini akan mengujikan numerasi dan literasi siswa, kemampuan numerasi dan literasi siswa. Kemudian survei karakter ini akan membahas tentang penanaman sifat Pancasila yang ada dalam siswa, apakah tercapai atau tidak. Dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Nah, ternyata apakah lingkungan belajar itu memadai sehingga ketercapaian kompetensi siswa itu benar-benar maksimal. Nah, dalam hal tersebut ternyata masih banyak siswa, bahkan guru yang masih belum mengetahui detail-detail tentang AKM tersendiri. Maka pemerintah melalui Kemendikbudnya mengadakan sebuah pelatihan atau pelatihan AKM. Lantas bagaimana cara kita mengikuti AKM tersebut? Oke, saya akan jelaskan. Kira-kira seperti ini. Pertama-tama kita ketik guru belajar kemendikbud.go.id pada kolom Google atau kolom pencarian ya. Setelah itu pilih paling atas, ada program guru belajar multiseri, akan ditampilkan halaman seperti ini. Tinggal ketik oke, saya mengerti. Kemudian di sini ada 4 pilihan ya, pilih yang AKM. Ketik selengkapnya. Setelah diklik akan muncul ke halaman berikutnya, langsung mulai. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman ini. Kemudian silahkan isi username dan password menggunakan SIM PKB Bapak Ibu Guru masing-masing. Kemudian tinggal masuk atau login. Setelah login kita tunggu sebentar hingga akan dimasukkan ke halaman belajarnya. Kemudian di sini ada asesmen kompetensi minimum, tinggal diklik saja dan silahkan ikuti alur program sampai tuntas 100%. Ya, silahkan dibaca karena sebelum ujian itu ada pemaparan materi, maka materinya jangan sampai di skip atau tidak dibaca karena nanti ujiannya atau penilaiannya akan menanyakan hal-hal yang sudah disampaikan pada materi tersebut. Silahkan dilengkapi hingga 100% jika sudah selesai melaksanakan AKM. Itulah tadi pemaparan tentang bagaimana cara mengikuti pelatihan AKM bagi guru dan pengajar.
Ayo kita sama-sama ikut seri pengembangan AKM atau seri belajar AKM. Semoga kita lebih paham tentang asesmen nasional, apa itu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, sehingga siswa dan kita sendiri bisa lebih paham. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.